Oke, selamat bergabung di Handayani. Kita tunggu yang lain. Kita tadi 7:04 ya. Kita masih menunggu yang lain untuk gabung. Nadia Natali, Pani. Kameranya dihidupkan dulu ya. Iya, Pak. Kameranya dihidupkan. Raisya, Nabila. Masih baru 9 orang. Dan kameranya Putri Rahmawati, Sarina. Orang. Gimana buka daftar? Hidupkan kameranya. Kameranya dihidupkan. Nah. Dan 14 orang. Baru 14 orang. Ya tidak apa-apa ya, kita lanjutkan karena nanti mungkin ada keterbatasan waktu ya. Jadi jangan sampai materi belum selesai, waktunya sudah habis, maka kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita yel-yel dulu, menyamakan frekuensi kita. Kalau kunci sukses belajar, dijawab serius, rileks, fokus ya. Ininya jempol, kemudian tangannya kesampingkan untuk fokusnya masalah pikiran. Kita, bisa ada yang mau gabung? Kita mulai. Kunci sukses belajar. Serius, rileks, fokus. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, silakan dimatikan kembali, terutama mikrofonnya ya, biar tidak terganggu. Kalau video mau dihidupkan silakan, dimatikan juga apa. Kita hari ini kita lanjutkan materi bab 2 ya. Jadi bab 1 sudah habis. Tinggal kita cari waktu yang tepat, mungkin evaluasi nanti. Namun sebelum itu, lanjutkan dulu. Mikrofonnya matikan. Masih ada yang hidup mikrofonnya? Itu. Oke ya. Nah, untuk di pertemuan bab 2 ini, kita masuk yang pertama adalah gaya listrik. Jadi kita masuk ke gaya listrik di bab 2. Kalau judul materinya itu bab 2 itu adalah listrik statis. Nah, listrik statis di bagian pertama di listrik statis itu ada yang namanya adalah gaya listrik. Kita masuk pengertian gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh benda bermuatan yang berada dalam medan listrik. Nah, jadi kalau ada dua benda lebih yang bermuatan listrik, misalnya ada benda bermuatan positif. Ya, ada benda bermuatan positif. Kemudian ada juga di dekatnya itu benda bermuatan negatif. Nah, maka antara dua benda ini akan ada gaya listrik. Listrik. Jadi gaya yang ditimbulkan oleh dua benda atau lebih yang bermuatan listrik. Nah, nanti ada gaya. Gayanya mungkin tarik-menarik atau bisa juga tolak-menolak. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Gaya listrik
itu dikenal juga dengan istilah gaya kolum. Jadi dikenal juga dengan istilah gaya kolum. Kenapa dikatakan gaya kolum? Ya, kenapa dikatakan gaya kolum? Karena penemunya itu bernama Charles Augustin de Coulomb. Ada B-nya nih ya, de Coulomb. Nah, maka dikenal dengan istilah hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Ini ahli fisika dari Prancis. Kita lanjutkan. Masih ada suara mikrofon yang hidup ya. Tolong matikan mikrofonnya, cek. Contoh-contoh gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gaya listrik itu, nah ini sering ini. Mungkin di SMP pernah praktek ya, pernah praktek di SMP dulu. Mau praktek juga boleh lah. Nanti setelah pembelajaran mau praktek, buktikan penggaris plastik yang digosokkan ke rambut menyebabkan potongan kertas menempel pada penggaris tersebut. Jadi sediakan dulu potongan kertas kecil-kecil, kertasnya dipotong, ambil penggaris. Nah, kemudian dekatkan secara langsung dulu, jangan ditempel ke rambut dulu, dekatkan dulu. Nah, maka dipastikan potongan kertas ini tidak akan menempel. Ya, potongan kertas ini tidak akan menempel. Karena apa? Karena kertas ini bermuatan positif, sementara penggaris ini masih netral. Jadi dia tidak bisa narik. Ya. Bagaimana caranya agar dia bisa narik? Ya, ada gaya-gaya listrik di sini. Ya, dengan cara mistarnya kita gosokkan ke rambut. Nah, mistarnya kita gosokkan ke rambut. Apa yang terjadi? Elektron yang ada di rambut itu berpindah ke mistar. Ya, elektron yang berada di rambut itu berpindah ke mistar. Nah, jadi elektronnya pindah ke mistar sini. Terjadilah semula mistar ini netral, berubahlah mistar ini menjadi benda negatif. Benda negatif bertemu dengan benda positif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Maka dia akan nempel. Nah, itu kira-kira peristiwa kenapa terjadi kertas itu bisa menempel ke penggaris. Contoh yang lain, debu menempel pada layar televisi. Wah, jadi di layar televisi itu sangat besar sekali kemungkinan debu-debu itu menempel. Hal ini terjadi apa? Karena ada gaya listrik pada layar televisi. Contoh berikutnya, tangan yang didekatkan pada layar tabung TV yang baru saja dimatikan menyebabkan bulu rambut akan berdiri atau tegak. Nah, jadi kalau tangan kita didekatkan dengan TV yang baru dimatikan, ini ya bulu rambut tangan ini akan nempel, tertarik ke layar TV. Selanjutnya contoh yang berikutnya, nah ini alat penangkal petir. Jadi alat penangkal petir itu dibuat itu berdasarkan konsep gaya listrik. Ya, jadi ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan contoh gaya listrik. Mungkin ada yang pernah berkunjung ke pusat teknologi ya, yang ada di Palembang itu ada alat di sana itu satu alat Pak pernah coba. Jadi alat itu kalau kita pegang maka rambut kita akan berdiri. Nah, itu bisa itu contoh dari gaya listrik. Sekarang kita lanjutkan. Masuk ke hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb. Apa bunyi hukum Coulomb? Besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Jadi ada gaya Coulomb itu sebanding lurus ya, berbanding lurus atau sebanding dengan muatan masing-masing. Jadi nanti ada Q1 juga sebanding juga dengan Q2 ya. Jadi sebanding dengan masing-masing muatan benda itu. Dan berbanding terbalik itu dari sini
ini ya, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat jarak antara kedua benda. Jadi R kuadrat. Nah, ini konsep yang ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Kalau kita lihat gambar, ini kasusnya misalnya, ada benda 1 bermuatan Q1, ada benda 2 bermuatan Q2, kemudian antar kedua benda ini terpisah sejauh R. Maka akan timbul gaya. Ya, kalau ini namanya gaya tolak menolak ya. Tolak menolak karena dia sejenis, ini timbul gaya tolak menolak. Yang kanan bergerak ke kanan, yang ke kiri bergerak ke kiri. Berapa besarnya itu? Nah, ini berapa besarnya, nilai pergerakannya itu berapa? K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. F itu gaya Coulomb atau gaya listrik, satuannya Newton. Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. C itu singkatan dari Coulomb ya. Coulomb. R itu jarak, satuannya meter. K ini adalah konstanta, ketetapan. Nilainya 9 kali 10 kuadrat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu kalau mediumnya vakum. Media vakum. Itu ada mikrofon yang masih hidup, tolong dimatikan. Yang siapa tuh? Yang Despa ya? Coba dimatikan dulu. Yuk. Oke. Selanjutnya, arah gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb itu atau gaya listrik itu kan besaran vektor. Ya, besaran vektor. Jadi ada ketentuan arahnya. Kalau ketemu benda yang didekatkan itu berlawanan jenis, nah, berlawanan jenis, jadi benda positif didekatkan dengan benda negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Ya, jadi tarik menarik. Positif didekatkan dengan negatif, tarik menarik. Selanjutnya, kalau muatan itu sejenis didekatkan, misalnya positif kita dekatkan dengan positif, negatif kita dekatkan dengan benda negatif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Ya, akan terjadi gaya tolak menolak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, yang ini juga ada yang kanan, ada yang ke kiri, tetapi kalau dia tidak sejenis, positif negatif atau sebaliknya negatif positif, maka dia akan tarik menarik. Yang kiri ke kanan, yang kanan ini ke kiri. Itu konsep arah gaya Coulomb. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. 2 buah partikel bermuatan berjarak. Ya, bermuatan berjarak. Jadi jaraknya ini yang kita amati, berjarak R. Oh, berarti R1-nya itu sebesar R. Satu sama lainnya. Gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini tahu kita ya. Kalau gaya tarik menarik itu berarti pasti tidak sejenis. Tidak sejenis. Dua muatan itu pasti tidak sejenis. Ya, positif dengan negatif, kan? Benda positif dan benda negatif. Sebesar F. Oh, F1-nya itu sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4R, jaraknya jadikan 4R, R2-nya jadikan 4R, tentukan nilai perbandingan gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua partikel tersebut terhadap kondisi awal. Jadi yang ditanya itu nanti perbandingan F2 berbanding F1. Oke, kita cari. Untuk F1-nya sudah ada nilainya F, kita cari F2 ya. Berarti F2 berbanding F1. Ingat rumusnya tadi, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K tidak diceritakan berarti tidak mempengaruhi. Muatan di sini tidak ada ceritanya berarti tidak mempengaruhi. Coret semua. Yang ada perubahan itu hanya R-nya saja. Maka rumus ini jadi seper R2 kuadrat dibagi dengan seper R1 kuadrat. Karena R-nya kan di bawah ya. Di seper ini kan. Nah, kita putar, kita balik. Maka ini milik yang atas sekali ya.
Berarti dia R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, kita cari F2-nya. R1 R kuadrat. R2 4R ya. R2 ini adalah 4R dalam kurung kuadrat. Dikali F1-nya adalah F. Dikali F1-nya adalah F. Maka kita coba sederhanakan. R kuadrat. 4R dikuadratkan. 4 kuadrat itu 16. R dikuadratkan adalah R kuadrat. Dikali dengan F. Maka R kuadratnya kita habis. Kita hilangkan. Maka ini adalah 1/16F. Nah, jadi F2 berbanding F1 sama dengan 1/16F dibagi dengan F1-nya adalah F. F-nya coret, berarti ini adalah tetap 1/16. Maka F2 berbanding F1 sama dengan 1 berbanding 16. Oke, sampai di sini contoh soal ini silakan Pak tanya dulu kalau ada yang Rahel, ayo Rahel berikan komentar. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, satu lagi. Pak cari satu lagi. Bentar ya, Pak cari dulu kameranya yang mati ya biar Agnes muncul ya. Jangan-jangan Despa Indah coba. Jangan-jangan kameranya mati ini orangnya menghilang. Tidak, Pak. Oh, ada ya, alhamdulillah ya. Dan Ada, Pak. Pak Betir kameranya dimatikan, dia lari kemana-mana ya, Hida ya. Alhamdulillah. Ya. Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal nomor yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. A muatan positif, B muatan negatif, C muatan positif. Jarak A dengan B ini 1 meter, jarak B dengan C ini 1 meter. Muatan A 1 mikrokolum. Ini bacanya mikrokolum ya. Jangan miu kolum, bukan. Kalau miu itu di besaran. Kalau dibacanya di satuan itu namanya mikrokolum. 1 mikrokolum, ini kecil ini, 1 kali 10 pangkat min 6 kolum. Nah, jadi 1/1.000.000 kolum itu mikro ya. 1/1.000.000 kolum. Ki-A-nya 1 mikrokolum, Ki-B-nya minus 2 mikrokolum, Ki-C-nya adalah positif 4 mikrokolum. Tentukan besar dan arah gaya kolum pada muatan B. Nah, ini keywordnya ya. Hati-hati ini pertanyaannya. Jadi pada muatan B ini. Nah, pada muatan B. Terlihat muatan B ini dipengaruhi oleh 2 benda. Ya, oleh benda A dan oleh benda C. Nah, masing-masing kita punya gaya. Masing-masing punya gaya. Makanya nanti kita hitung berapa gayanya antara A dengan B ini. Ya, A dengan B ini berapa gayanya, kita hitung. Ya. Sekarang kita hitung dulu FAB ini ya. FAB ini. Jadi kita hitung FAB dulu. FAB atau FBA. Nah, rumusnya itu adalah K Ki B kali Ki A dibagi dengan RBA kuadrat. Jadi masih ada yang gabung, tidak Pak terima lagi karena sudah hampir berakhir ya. Nah ini, jadi kalau antara A dengan B, objek pertanyaannya B, anggaplah Ki BA. Jadi K Ki B dikali Ki A dibagi RBA kuadrat. Sekarang kita masukkan. Ya, kita masukkan berapakah nilainya? K itu ketetapan 9 kali 10 pangkat 9
QB. Ingat ya, negatif tidak dimasukkan dalam perhitungan. Negatif tidak dimasukkan perhitungan, negatif positif itu nanti menentukan arah gaya kolomnya, menentukan arah gaya listriknya. Jadi negatif-negatif di dalam perhitungan hilangkan semua. QB 2 mikrokolom. 2 mikrokolom itu jadikan kolom berarti 2 kali 10 pangkat min 6. QA 1 mikrokolom. 1 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan R-nya 1 meter. Oh, berarti ini adalah 1 kuadrat. Sekarang kita matematis ya. Matematisnya angka dekatkan dengan angka, pangkat dekatkan dengan pangkat. Angkanya 9 kali 2 kali 1. 9, 2 kali 1. Sekarang pangkatnya ada 9 dikurang dengan 6 dikurang dengan 6. Dibagi dengan 1 kuadrat adalah 1. Oke. 9 kali 2 kali 1 berarti 18. Dikali 10 pangkat 9 kurang 6. 3. 3 kurang 3 dikurang 6 berarti min 3 ya. Min 3 Newton. Nah, inilah nilai dari gaya listrik antara B dengan A. Sekarang kita hitung juga antara B dengan C. Nah, antara dengan B dengan C kita hitung antara gaya antara B dengan K, Q-nya adalah QB, kemudian QC dibagi R-nya adalah R antara B dengan C kuadrat. Masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9. QB tadi 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 6. QC itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6. 4 mikrokolom jadikan kolom. 4 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan jaraknya kebenaran sama ya 1 juga. Berarti 1 kuadrat. Sekarang kita hitung berapakah nilainya? 9 kali 2 kali 4 ya. 2 kali 4 8, 8 kali 9 72. Berarti 72 kali 10 sama seperti tadi. 9 kurang 6 berarti min 3 Newton. Karena ada satu benda ini ada 2 yang mempengaruhi, maka timbullah resultan. Ya, timbul resultan. Jadi resultannya kita hitung berapakah resultannya. Nah, resultan bisa nambah bisa ngurang. Ya, bisa nambah bisa yang ini tambah ini atau bisa ngurang. Dari mana taunya? Kita analisa arah gaya listriknya. Yuk, antara A dengan B dulu. Antara A dengan B ini A positif, B negatif. Cowok didekatkan dengan cewek. Oh, terjadi gaya tarik-menarik. Berarti B ini akan tertarik. B ini akan tertarik ke kiri. Ini adalah FBA. Dah, selesai. FBA-nya berarti arahnya ke kiri. Kita analisa sekarang. Antara B dengan C. B negatif, C positif. B cewek, C cowok. Cewek didekatkan dengan cowok. Oh, terjadi gaya tarik-menarik. Berarti B ini juga akan tertarik ke kanan. Wah, ini apa nih? Akan tertarik juga ke kanan. Ini adalah FBC. Dari sini kita ketahuan. Ternyata 2 gaya yang mempengaruhi B ini arahnya tidak searah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nampak resultannya akan dikurang. Ya, dikurang. Yang kanan dikurang yang kiri. Oh, berarti
R-nya itu FBC dikurang dengan FBA. FBC-nya berapa? FBC 72 kali 10 pangkat min 3 dikurang FBA-nya berapa? 18 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita kurangkan 72 dikurang 18 berarti ini 12 4 ya. 4 6 kurang 1 5 54 ya. 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ya, 60 72 ya 54. Kalau dalam satuan bakunya, dalam nilai bakunya ini adalah 5,4 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, oke ya. Inilah nilainya. 5,4 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ternyata di sini ditanya kemana arahnya. Nah, kemana arahnya? Kita lihat hasil. Karena hasilnya positif, maka benda B itu bergerak ke kanan. Oke. Kalau hasil resultannya positif, benda itu bergerak ke kanan. Kalau hasil resultannya negatif, benda itu bergerak ke kiri. Nah, itulah penentuan arahnya. Oke. Kita cek. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Muhammad Rion S Saputran ya. Coba. Emrion. Ah, sudah menghilang Emrion ya. Entah kemana ini. Hidupkan ini saja. Nafila. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Helga. Ayo Helga, mana Helga diri? Pak, yang nentu ke ini tadi, ya misalnya FBA dia tuh ke arah sini, terus FBC Pak, masih belum ngerti. Oh itu ya. Nih Pak ulangi lagi ya. Pak ulangi lagi. Ini bisa dihapus, bisa saya. Hapus. Apakah bisa dihapus? Oh bisa, hapus. Kita hapus dulu ya. Nah, sekarang perhatikan Elga ya. Ini kan B ini dipengaruhi oleh 2. A dan C. Satu-satu, tidak boleh sekaligus. Sekarang kita kaji dulu bagaimana pengaruh B itu oleh A. Nah, B oleh A ini kan kita kaji bagaimana pengaruh. A positif, B negatif. Kalau benda itu tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Ya, yang A ini tertarik ke kanan, yang A ini tertarik ke kanan, yang B ini tertarik ke kiri. Karena pertanyaannya B, sebaiknya yang A ini tidak usah digambarkan gayanya. Kita ambil B saja karena B yang ditanya. Nah, inilah nilai dari arah F dari BA. Lakukan cara yang sama. Sekarang ini kita lakukan cara yang sama. Kita amati yang benda antara B dengan C. B negatif, C positif. Terjadi gaya tarik menarik ya. C ini tertarik ke kiri, B ini tertarik ke kanan. Ini F, B, C. Yang C ini karena tidak ditanya, C ini boleh tidak usah digambarkan. Nah, kelihatan FBC ke kanan, FBA itu ke kiri. Berarti yang kanan dikurang kiri. Nah, ini. Ya, itu. Mana kah? Siap, ngerti Pak. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Sudah tiba soalnya adalah soal latihan. Ada 2 soal nanti. Kalau tadi yang mengalami perubahan adalah jarak, sekarang yang Pak buat yang mengalami perubahan adalah muatan. Ya.
Muatan. Nanti ini. Nah, silakan. Kalau tadi berarti rumusnya F sama dengan Q1, Q2 per R kuadrat. K-nya tidak berpengaruh, R-nya tidak berpengaruh, tidak berubah. Nah, tinggal ini yang berubah. Berarti rumusnya nanti F2 per F1 itu adalah Q11 dikali Q12 dikali Q22 dibagi dengan Q11 dikali dengan Q21. Nah, ini rumusnya nanti. Nah, rumusnya perbandingannya. Nah, perbandingannya itu karena yang berubah ini adalah muatannya. Sementara jarak tidak ada pengalami perubahan. Soal latihan yang kedua, besaran-besarannya sama dengan yang tadi, jumlah bendanya sama dengan yang tadi, cuma ini ada pertanyaannya, besar dan arah gaya kolom pada muatan C. Nah, ini yang ditanya. Tuh, nanti ditanya. Makanya nanti ya, akan ada gaya akibat B dengan C. Nah, itu ada gaya F B dengan C, berarti K QB kali QC per RBC kuadrat. Hitung berapa nilainya. Sudah. Dan tentukan arahnya. Apakah dia ke kanan, apakah dia ke kiri ya. Kita yang FBC-nya. Setelah selesai FBC-nya aman, sekarang kita cari gaya AC ini hilang ya. Ini hilang. Ini enggak hilang. Nah, cari besarnya FCA ya, FCA. Ya, FCA jadi FAC atau FCA ya. Nah, kan berarti QC QA dibagi RCA kuadrat. Kan RCA kuadrat itu dari A sampai ini R-nya. Nah, RCA itu ya. Jadi panjang sepanjangan ini RCA-nya. Hitung persamaan matematiknya nanti dapat berapa Newton. Nah, akibat dari dua benda ini kemana arah gayanya? Apakah C ini lari ke kanan atau C ini lari ke kiri? Sudah dapat semuanya, tinggal kita hitung resultannya adalah apakah FBC tambah FAC ataukah FBC dikurang FCA ya. Nah, ini tidak tahu Pak, nanti silakan analisa sendiri. Kalau hasilnya nanti FR-nya kalau dia positif ke kanan, kalau dia negatif ke kiri. Nah, itu silakan dianalisa. Dua soal inilah latihan. Target jika ingin mendapatkan nilai 100, absen di Zoom, YouTube yang sudah ikut minimal 15 menit, sudah tidak usah absen lagi, sudah dapat nilai 10, yang belum nanti ke YouTube ya. Buat ringkasan dan jawab 2 soal latihan, kirim ke GC paling lambat jam 23.59 WIB hari ini. Nilai 40. Benar 2 soal latihan, jadi soal latihan tadi tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin agar mendapatkan nilai 40. Penutup, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semoga mendapatkan pengetahuan untuk mampu bersaing dengan siswa lain nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan pelajari, pahami. Anda tidak lama lagi akan bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah lain untuk memperebutkan universitas, jurusan kuliah yang Anda inginkan. Itu saja, Pak akhiri. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya.
Kita yel-yel dulu. Stop screen ya. Yuk, kameranya hidupkan, mikrofonnya hidupkan, biar rame. Ini ya wajah-wajah. Kenapa ini? Ya. Masa pandemi ini rambutnya sudah panjang, ya, tidak apa-apa lah. Ya, kesempatan untuk bergaya rambut panjang ya. Kalau sekolah panjang dikit lah dipotong. Oke, kita yel-yel dulu penutupan. Kunci sukses belajar. Serius, Relax, fokus. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan aktif. Semoga kedepannya semakin banyak yang aktif. Pak akhiri, kalau ada kata salah, Pak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.